Shalom, kembali kita mengucap syukur pada hari ini, karena hari ini adalah hari yang begitu indah, di mana pada minggu-minggu kita boleh lalui karena penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan kembali memulai ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan, namun sebelumnya mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian. Yesus, kau sungguh baik. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
Silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama sebagai bentuk pengakuan dosa kita. Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemurah, kami mengucap syukur Engkau telah memperkenankan kami untuk bersama-sama Tuhan di tempat ini. Tuhan telah memperkenankan kami untuk kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan kami ingin sekali bersekutu dengan Tuhan pada saat ini. Penuhilah kami Tuhan, penuhilah kami. Tapi kami juga menyadari bahwa banyak kekurangan, kesalahan, dan dosa yang ada pada kami ketika kami ada di hadapan Tuhan pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, begitu banyak pelanggaran dosa yang telah melukai Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan kepada Tuhan, sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampunilah kami, yang di mana dosa kami telah bertumpuk-tumpuk. Berilah belas kasih setiamu kepada kami. Kiranya Tuhan menyucikan segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami yang tak berdaya ini. Siapakah kami ada di hadapan Tuhan? Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian, Hai bangkit bagi Yesus. Kita mau katakan, Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sekali lagi, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 111 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam umat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jendri Mande. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita angkat pujian, kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu lah yang menopang seluruh hidupku. Angkat pujianmu. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita katakan.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhanku karena kamu atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu ini kami disempatkan lagi untuk berada dekat denganmu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman yang telah kami baca tadi. Kiranya kami dapat mengerti firman ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Di sini kita melihat satu gambar. Apa yang kita lihat dari gambar ini? Ada satu gelas dengan air di dalamnya. Akan ada orang yang melihatnya dengan cara pandang negatif. Ia akan melihatnya dengan pesimis, tak berpengharapan dan mengeluh. Ia akan melihat bahwa air ini setengah berkurang. Air ini sudah setengah berkurang. Air ini sudah terambil. Sedangkan ada orang yang akan melihatnya dari sisi positif. Dia akan melihat seperti ini. Air ini sudah setengah terisi. Sebentar lagi dia akan full. Orang ini akan optimis ketika melihat satu gambar ini. Orang ini akan berpengharapan dan bersyukur bahwa saya sudah punya setengah gelas air yang akan full. Sedangkan orang yang negatif akan melihat air saya sudah setengah hilang, sudah setengah berkurang. Satu keadaan dengan dua perspektif. Seperti halnya gambar ini yang selanjutnya. Yaitu manusia melihat dari dua sisi. Orang melihat satu angka. Dari sisi yang lain orang melihat ini hanya angka 6, angka yang lebih sedikit. Sedangkan dari sisi yang lain orang melihat bahwa ini angka 9, angka yang lebih banyak. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena di gambar selanjutnya kita lihat happy people focus on what they have. Orang yang bahagia sebenarnya fokus kepada apa yang mereka punya. Sementara orang yang tidak bahagia, unhappy people, focus on what's missing. Orang yang tidak bahagia itu fokus kepada apa yang tidak mereka miliki. Walaupun hampir-hampir dia punya semuanya, tapi dia merasa bahwa saya masih kurang. Ada kekurangan terus dalam hidupnya. Dia merasa berkurang terus, merasa kurang, merasa tidak puas terus. Sementara orang yang bahagia walaupun dapat sedikit, dia merasa sangat senang, merasa sudah cukup.
Sebab itu seperti kata pepatah mengatakan, man is a creature of no satisfaction. Manusia adalah makhluk dengan ketidakpuasan. Pepatah gaul juga mengatakan, banyak kerjaan ngeluh, nggak ada kerjaan jenuh. Ya orang seperti itu. Kalau kita banyak kerjaan, kita mengeluh. Terlalu banyak pekerjaan saya. Terlalu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kalau kita nggak ada kerjaan, waduh, kok saya nggak ada kerjaan? Saya jenuh. Dua-duanya stres. Ada kerjaan stres, tidak ada kerjaan juga stres. Tapi sebenarnya, it is not happiness that brings us gratitude. Bukanlah kebahagiaan yang membawa kita kepada ucapan syukur. Itu kata pepatah. It is gratitude that brings us happiness. Tetapi rasa syukur itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan. Bukan sebaliknya. Kita pikir bahwa kalau kita mencari kebahagiaan, kita akan bersyukur. Nanti kalau dapat uang baru saya puas. Nanti kalau dapat ini baru saya puas. Nanti kalau gaji saya sebesar ini baru saya merasa puas. Baru saya merasa bersyukur. Tetapi bukan itu sebenarnya, bukan nantinya. Tetapi kalau kita sudah punya sesuatu dan kita bersyukur, saya punya ini walaupun sedikit, tapi saya bersyukur. Itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan. Itulah yang membuat kita bahagia. Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayatnya yang keempat, mengatakan begini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena kalian, karena kepada orang-orang anggota gereja di tempat itu, di Korintus, terhadap kasih karunia, atas kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kalian, kepada anggota-anggota gereja di Korintus itu, di dalam Kristus Yesus. Bahasa aslinya berbunyi begini. Ευχαριστώ το Θεό. Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε περί ημών επί τη χαρίτη του Θεού τη δοθήσει ημίν εν Χριστώ Ιησού. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku senantiasa atas kalian karena kasih karunia Tuhan yang telah Ia berikan kepada kalian di dalam Kristus Yesus. Jadi ada kata yang paling penting ini di bagian ayat ini, yaitu Evcharisto. Evcharisto artinya aku mengucap syukur, berucap syukur. Apa maksud ini? Dalam bahasa Indonesia kata syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab. 30%, sekitaran 30% kosakata bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ini punya kontak yang sangat erat dengan budaya Arab. Nah, di sini ada kata syukur berasal dari kata syukur. Syukur ini artinya berterima kasih. Bahasa Inggris to thank atau gratitude atau mengenal atau memberikan kembali rasa apa yang sudah kita terima, kita merasa bahwa kita harus memberikan sesuatu kembali. Nah, ini makna asli dari kata ini. Menjadi kata turunannya yaitu syukran. Syukran bahasa Arab artinya terima kasih. Nah, kata aku mengucap syukur di dalam bahasa asli surat Korintus ini yang ditulis oleh Paulus itu pakai kata Evcharisto, dari kata Evcharistos. Evcharistos berasal dari dua kata, yaitu Ev artinya baik dan charis artinya karunia. Nah, ini artinya mengucap syukur. Evcharistos artinya terima kasih juga, sama dengan syukran. Artinya kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah kita punya, segala sesuatu apapun itu. Nah, atas apa? Karena Ev, karena kebaikan dan karunia Tuhan. Jadi ucapan syukur ini, makna dari ucapan syukur, terutama di dalam surat Paulus yang sudah kita baca kepada gereja di Korintus ini, ucapan syukur maknanya adalah sadar benar dan berterima kasih bahwa semua yang ada itu hanya karunia Tuhan yang
baik adanya. Ada pepatah lain yang mengatakan, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why they call it present. Bahwa hari ini kemarin adalah sejarah. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Kemarin adalah sejarah, sudah lewat. Tomorrow is a mystery. Besok adalah misteri karena kita belum melewatinya. But today, hari ini, is a gift. Adalah hadiah. Adalah pemberian Tuhan. That's why they call it the present. Oleh sebab itulah dikatakan sebagai present. Present bisa diterjemahkan bahasa Indonesia juga sebagai hadiah. Apa yang kita dapatkan hari ini hanyalah pemberian Tuhan. Hanyalah hadiah dari Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur. Nah, gereja di Korintus memiliki persoalan dan pergumulan. Ada perpecahan di dalam tubuh gereja. Namun Paulus mengajak untuk bersyukur. Syukur dalam Kristus adalah kunci menghadapi segala masalah. Dan apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bahwa Tuhan telah memilih gerejanya. Namun Tuhan tidak berjanji hidup tak akan sulit. Hidup akan ada berbagai macam persoalan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan kita memang masih sulit. Kita masih ibadah online, terutama di Indonesia. Dari ada satu lembaga di Jerman dan juga termasuk bagian dari lembaga yang cukup dipercaya di Eropa, yaitu Robert Koch Institute, itu RKI, itu menggolongkan Indonesia sebagai daerah beresiko tinggi. Jadi Hochrisikogebiet, daerah beresiko tinggi. Jadi resiko kita sangat tinggi untuk terkena corona. Keadaan ini masih begitu sulit. Keadaan memang sangat sulit bagi kita. Tetapi Paulus dalam suratnya kepada gereja di Korintus dan juga mengena kepada kita saat ini mengatakan, bersyukurlah, Tuhan pasti memberi jalan. Keadaan yang sangat sulit ini tidak menutup kemungkinan bagi kita, tidak menutup jalan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Syukur itu memberi rasa cukup. Syukur itu memberi rasa tenang. Dan syukur itu memberi rasa lega. Syukur memberi rasa penghiburan. Ketika kita berbeban dan ketika kita tak mampu, bersyukurlah, maka beban kita akan ringan. Ada satu lagu yang menarik. Lagu ini judulnya Janji Tuhan. Dia berbunyi begini. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Jadi kita bersyukur, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita ini akan mulus-mulus saja. Tetapi Dia berjanji, Dia akan selalu beserta dengan kita. Dia akan menuntun kita terus. Dan jalan hidup kita selalu akan diaturnya. Menarik sekali lagu ini. Gambar selanjutnya, di sini kita dapat belajar bahwa segala sesuatu hanyalah berdasarkan perspektif belaka. Ada orang yang bersyukur karena misalnya di gambar ini orang lihat dia sudah dalam keadaan sulit. Dia lihat, wah ada perahu yang datang. Itulah rasa syukur saya. Tetapi dari perspektif yang lain, wah
Saya bisa menemukan pulau untuk saya singgahi. Itulah rasa syukur saya. Jadi perspektif ini berbeda-beda. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Perspektif positiflah yang harus kita punyai. Berpikirlah positif, teruslah bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat bersyukur terus. Keadaan apapun yang kami miliki. Tapi kuatkan kami ya Tuhan, untuk kami terus bersyukur. Walaupun kami berada dalam permasalahan dan pergumulan. Tuhanlah yang menuntun dan menguatkan kami. Agar firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa rasa syukurlah yang membawa kami kepada kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam penyertaan dan memenuhi kami di dalam kebaktian pada hari ini. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Mu kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Dengan melampaui segala akal dan pikiran dan kekuatan, maka sungguh tak terbatas segala kuasa Tuhan, segala perbuatan Tuhan bagi setiap umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan ini. Kami berdoa untuk gereja Sinode, Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, mengasihi gereja ini, sehingga gereja ini terus boleh bertumbuh, terus boleh berkembang, terus untuk melayani setiap pekerjaan Tuhan dan bertanggung jawab untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab, menjadi beban panggilan Tuhan. Biarlah kami melayani dengan terbaik, biarlah gereja ini melayani dengan terbaik. Dengan itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin di sinode gereja ini. Tuhan memberikan hikmat-Mu, Tuhan memberikan pencerahan, marifat-Mu kepada setiap pemimpin yang ada di sinode gereja ini. Sehingga mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan yang hati penuh kegembiraan, yang meluap-meluap, yang berasal daripada Tuhan. Untuk melayani banyak jiwa, untuk membawa mereka kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh masuk di dalam keselamatan Tuhan. Tuhan berkatilah gereja ini, karena gereja ini membutuhkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan jangan meninggalkan gereja ini. Kami sungguh membutuhkan Tuhan. Siapakah kami jika Tuhan tidak bersama dengan gereja ini? Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Untuk itu, berkatilah dan penuhilah gereja ini dengan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Selain itu kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang terus berjuang di dalam setiap aspek-aspek yang ada di dalam bangsa ini. Baik pendidikan, baik keamanan, baik politik, baik di dalam ekonomi. Kiranya Tuhan terus memulihkan bangsa ini. Kami terus bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap berjuang membawa bagi keselamatan, bagi kesejahteraan ke seluruh bangsa Indonesia. Biarlah rakyat ini dapat melihat pekerjaan Tuhan. Biarlah rakyat Indonesia melihat
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bahwa Tuhan Yesus merahmati, mengasihi mereka, dan peduli terhadap seluruh yang ada di dalam bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, berkatilah. Dan kiranya juga Tuhan memberkati Paramount Enterprise dan segala usaha yang ada di dalamnya. Biarlah perusahaan ini Tuhan pakai dan Tuhan penuhi sehingga terus berkembang, terus bertumbuh menjadi ke arah yang lebih baik. Sehingga melalui perusahaan ini dapat banyak orang dinaungi, disejahterakan, dan melalui perusahaan ini banyak orang dijangkau. Melalui perusahaan ini banyak orang terlayani dengan baik. Tuhan memberkati perusahaan ini, biarlah menjadi semakin besar, dan semakin besar. Tuhan memakai setiap para pemimpin di perusahaan ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dan juga setiap karyawan yang ada di bawahnya. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, kami melakukan dengan benar. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan atas kami, berkati keluarga kami, berkati istri kami, berkati anak kami, berkati suami kami, berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami. Kiranya Tuhan berkenan melindungi kami semua dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Doa ini tidaklah sempurna Tuhan, jauh dari sempurna. Dan kami rindu untuk menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan saya minta untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Dan demikianlah firman Tuhan yang tertulis di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 15. Dalam hitungan ketiga, kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Bapa Tuhan kita, melalui perantara anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
berkat yang diberikan GPI Mulia. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Terima kasih. Amin. Thank you.